Saudara, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur buat panggilan Roh Kudus dalam hati kami. Kami di bawah dan boleh ada dalam persekutuan dengan Tuhan sore yang diberkati ini di sini. Bapa, kami telah menyusun takhta bagimu dalam pujian penyembahan kami. Kami melihat dengan mata iman Engkau Tuhan telah hadir dan bertakhta di tempat ini dalam pujian penyembahan umat Tuhan. Dan Engkau Tuhan ada di sini, itu berarti Tuhan siap melawat kami dalam kebenaran firman-Mu yang akan segera tiba bagi kami saat ini. Kuduskan kami, hati dan pikiran kami, Tuhan persiapkan menyambut firman. Taruh rasa rindu yang dalam hati kami, supaya kami butuh Tuhan lebih dari segala yang ada di sekitar kami. Hamba yang izinkan untuk kesekian kalinya ada lagi di sini. Terima kasih buat kemurahan dan Tuhan, kepercayaan Tuhan bagi hamba lewat penunggu kekinian tempat ini. Layakkan dan kuduskan hamba. Roh Kudus berbicara gantiku, melengkapi perkataan hamba yang tidak lengkap. Mengurapi pemberitaan hari ini, sehingga apapun yang kami hadapi dalam pergumulan hidup kami hari ini, waktu firman-Mu disampaikan, maka kami menjadi pulih, kami menjadi kuat, kami menjadi bersemangat, kami menjadi sembuh, dan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada para pemenang. Berfirmanlah kepada kami kalian siap menyambutnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali hari ini. Sudah agak lama kita tidak baku lihat muka satu dengan lain. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kemarin dulu kami dihubungi dan puji Tuhan. Hari ini kami ada lagi di sini. Terima kasih untuk Tuhan yang punya pelayanan. Terima kasih untuk penuh kekedian, Maina, dan anak Tuhan di tempat ini. Saatnya kita buka satu bagian pembacaan firman Tuhan yang terpilih dari 2 Korintus surat 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ya. Saya hitung sampai 3, 5 ayat ini biar kekasih Tuhan dibacakannya secara bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ulang ayat 5, 2, 3. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Ketika kita membacanya, kita juga memelihara serta melakukannya. Dan lagi shalom. Saudara-saudara kekasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya mempersiapkan materi khotbah ini tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya bagi jemaat Tuhan di Korintus pada kali yang kedua ini. Paulus ingin menyadarkan dan mengingatkan jemaat Tuhan di sana bahwa yang namanya masih hidup di dalam dunia sudah pasti ada masalah. Amin. Amin. Tidak ada yang menjaminkan bahwa masih dalam dunia tidak ada masalah. Itu pasti ada. Makanya dia bilang selama kita masih mendiami kemah ini. Kemah dimaksud tentang tubuh daging ini.
Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Waktu masih bujang mengeluh, menikah mengeluh, masih usia muda mengeluh, usia tua lagi lebih mengeluh lagi. Manusia ini saudara, dalam setiap tahapan usia hidupnya pasti ada yang namanya pengeluhan. Sedangkan bayi yang baru lahir keluar dari kandungan ibunya saja sudah harus menangis. Kalau tidak menangis, diusahakan harus menangis, ya. Begitu. Kenapa demikian? Karena bayi itu dia tahu, dia sadar betul bahwa alam yang dia hadir itu adalah alam yang penuh tantangan. Makanya keluar saja sudah menangis histeris. Membuktikan bahwa dalam dunia ini penuh susah. Ya, ada lagu pujian yang lama, ya. Lagu lama satu dia bilang begini. Dunia ini penuh susah, penuh dengan derita. Sini sana terdengar suara keluh kesah dan seterusnya. Di mana-mana orang mengeluh, di mana-mana orang susah, orang resah dan gelisah. Ya, karena memang di planet bumi ini tidak ada yang damai, sejahtera, abadi, tentram, tidak ada. Kalaupun adanya sementara, habis itu ada lagi masalah yang lain, silih berganti. Karena itu pembacaan kita hari ini juga kembali mengingatkan kita bahwa yang namanya masih kita mendiami tubuh daging ini dan tinggal di dalam dunia, sudah pasti ada yang namanya pengeluhan dalam berbagai hal, sudah pasti. Dalam konteks kekinian kita hari ini, sejak menjabatnya presiden baru kita, orang cerita mengeluh. Semua anggaran dipangkas, bahkan berdampak kepada usaha jasa, ya. Perhotelan lah, restoran lah, dan lain sebagainya. Ya. Saya ada beberapa teman yang kerja di hotel, ada yang tetap dipertahankan tapi gajinya dibagi dua. Ada yang kena PHK, ya, perampingan besar-besar. Ya. Itu baru pegawai swasta. Ada lagi pegawai negeri juga mengeluh karena hari-hari ini hanya harap gaji pokok. Sementara gaji pokok hanya Tuhan saya yang tahu. SK belum tentu pulang rumah. Ya. Uang lain-lain dan sisa apa yang berikut sudah mengalami sunyi sepi. Kena pangkas semua. Ya. Nah, kalau yang terima gaji saja sudah mengeluh, apalagi yang gajinya tidak tentu. Banyak orang hari ini duduk di mana hanya bahas yang begitu-begitu. Yang sudah dapat kerja saja mengeluh, apalagi yang belum dapat kerja. Yang sudah dapat jodoh saja kadang-kadang cerita mengeluh, apalagi yang belum dapat jodoh. Singkatnya, semua jenjang usia manusia hari ini masing-masing punya versi pengeluhan, itu ada. Ya, itu sepasti. Kita lihat satu ayat firman Tuhan isi doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Isi doa Yesus juga dia sudah ngomong terus terang di situ. Mari yang dapat. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus dalam doanya dia bilang, saya tidak minta kepada Bapa untuk mengambil mereka dari dunia. Mengambil mereka dari dunia sama dengan membebaskan mereka dari berbagai dunia pergumulan, dunia masalah,
dunia, beban hidup. Beban hidup itu akan tetap ada, masalah itu tetap ada. Karena Yesus bilang, saya tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia itu. Masing-masing punya dunia pergumulan. Engkau akan tetap menghadapi itu. Tapi Yesus minta ialah supaya engkau melindungi mereka dari segala yang jahat. Pergumulan, masalah boleh ada. Tetapi ingat, penyertaan dan perlindungan Tuhan juga tetap ada. Amin. Kalau dia tetap menyertai, kalau dia tetap melindungi, masakan dia tidak buka jalan bagi kita. Begitu. Maka itu 1 Korintus 10 ayat 13 bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu hanya biasa saja. Kenapa biasa? Karena pada waktu kamu menghadapinya, Allah itu setia dan karena itu dia akan memberikan jalan keluar kepadamu supaya kamu sanggup mengatasinya. Jadi masalah tetap ada. Kecuali kita sudah kasih tinggal dunia dan beralih ke sorga. Sorga sudah tidak ada masalah. Tapi masih dalam dunia ada masalah. Ada pengeluhan, ada beban hidup. Hanya yang perlu kita bersyukur waktu kita hidup di dalam Tuhan. Masalah boleh ada, tapi Allah turut bekerja dan terus membuka jalan bagi kita untuk menyelesaikan dan mengatasi. Amin. Itu bedanya di situ. Kita beda dengan orang di luar Tuhan. Memang kita sama di satu pihak, sama-sama menghadapi masalah karena kita hidup di dunia yang sama. Tetapi yang bikin beda kita ialah sama-sama kita menghadapi masalah, tapi bedanya kita ialah Allah itu setia bagi mereka yang tetap hidup di dalam Tuhan. Allah tidak akan tinggal diam. Ya. Dia akan bekerja dengan caranya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dia perang ganti kita. Ya. Dia menghadapi bagi kita. Ya. Itu bedanya di situ. Nah, saudara, menarik untuk kita renungkan dalam pembacaan kita tadi ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan hal itu bagi kita. Kita akan bilang, masakan Tuhan siapkan masalah bagi kita? Memang Tuhan tuh mau apa? Padahal kita berharap waktu hidup dalam Tuhan kalau boleh. Tuhan jangan terlalu Tuhan. Kan begitu. Kita berharap jangan terlalu Tuhan. Kalau dapat saya aman Tuhan. Saya jangan diganggu-ganggu lagi dengan berbagai masalah ini, masalah itu. Tapi ayat ini memberi keterangan bagi kita. 2 Korintus 5 tadi ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan hal itu bagi kita. Malah dia beri lagi penekanan. Dan memberi Roh Kudus itu sebagai jaminan. Di satu pihak dia izinkan masalah kita hadapi. Tapi di satu pihak dia beri Roh Kudus sebagai jaminan. Bagi kita. Kita tahu benar. Kehadiran Roh Kudus itu adalah sebagai penolong. Makanya dalam Roma 8 ayat 26 dia bilang. Roh Kudus itu membantu kita dalam segala kelemahan kita. Karena itu sekalipun di satu sisi Allah mengizinkan persoalan itu kita hadapi. Tapi di satu sisi Allah juga mempersiapkan Roh Kudus standby 24 jam sebagai penolong, siap membantu kita, membackup segala persoalan kita hadapi. Amin, saudara, amin. Ya, begitu. Orang kalau pikir pendek bilang Tuhan ini ada-ada sah. Betul. Di satu sisi dia izinkan masalah kita hadapi. Satu sisi dia bilang tenang, ada Roh Kudus nanti bantu bersama. Wih, enak betul juga. Lalu pertanyaan, kenapa mesti begitu Tuhan? Kenapa mesti ada masalah? Begitu ya. Saudara, kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 15. Perhatikan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Lukas 15 ayat 13 sampai 15. Silakan.
Lalu pergi ke negeri yang jauh. Ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara, saya sengaja ambil ini berapa ayat ini untuk menjadi acuan bagi kita. Ini sebenarnya gambaran manusia pada umumnya. Orang kalau jaya, orang kalau sukses dan tidak pernah gagal, tidak pernah mengalami masalah, bangkrut, berbagai macam kesukaran, kesulitan, himpitan, tekanan, dia akan punya relasi bermasalah dengan Tuhan. Sama dengan si bungsu ini, dia merasa diri sudah punya banyak modal harta, lalu dia tidak peduli dengan orang tuanya. Dia mengambil keputusan pergi merantau. Di rantauan dia foya-foya dengan semua bawaan harta yang diandalkan, yang dia miliki. Di satu pihak dia memiliki masalah soal relasi. Karena dia pikir, untuk apa dekat dengan Bapak kalau saya punya andalan modal ini. Saya punya harta yang cukup. Relasi saya dengan Bapak tidak penting. Maka itu manusia pada umumnya begitu. Kalau dia hidup jaya, sukses terus, ya ekonominya bagus terus, kesehatannya bagus terus, ya, semua baik-baik saja dan tidak pernah masalah menyentuh dia. Darah tanda manusia pada umumnya akan jauh dari Tuhan. Sama di si bungsu jauh dari ayahnya. Itu sebenarnya gambaran. Orang kalau tidak mengalami masalah itu relasinya bermasalah dengan Tuhan. Hidupnya akan jauh dari Tuhan. Tapi ingat, di rantauan dia mengalami yang namanya kemerosotan, kegagalan, melarat, habis harta yang dia bawa. Dalam titik terendah dan kemelut hidup yang luar biasa, dia menemukan perenungan ayat 17 itu. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, ini baru tahu diri, ini baru sadar. Orang kalau tidak pernah diizinkan Tuhan berhadapan dengan masalah, dia tidak akan berefleksi. Dia tidak akan pernah ada perenungan dengan Tuhan. Dia tidak pernah ingat Tuhan. Saat di titik terendahnya si bungsu, dia bilang, betapa bahagianya orang-orang upahan, para pengerja di rumah ayah saya yang berstatus pembantu. Tapi nasib mereka yang lebih beruntung dari saya yang status anak. Hidup saya susah minta ampun. Dalam titik terendah inilah dia mengambil sebuah keputusan, sebaiknya aku pulang ke rumah Bapa. Artinya begini, kenapa Allah justru mempersiapkan hal itu bagi kita? Dalam konteks yang dimaksud hal itu bicara tentang pergumulan, tantangan, dan masalah. Kadang Allah izinkan supaya tujuannya tercapai di sini. Yang tadinya relasinya bermasalah dengan Tuhan, sekarang kembali intim hubungannya dengan Tuhan kembali. Yang tadinya mengalami posisi yang jauh dari Tuhan, sekarang dia kembali mendekat dengan Tuhan. Karena masalah itu Allah pakai, Allah izinkan sebagai media untuk menghantar seseorang kembali dekat kepada Bapa. Amin. Begitu. Manusia ini kalau tidak pernah gagal, tidak pernah kekurangan, tidak pernah ada dalam derita, dia tidak akan peduli dengan Tuhan. Doanya juga tidak jelas. Ibadahnya juga tidak jelas. Tidak akan terlalu berpikir soal-soal
Hubungan dengan Tuhan ini tidak terlalu penting bagi dia. Tapi coba kalau dia ada dalam masalah yang berat, entah sakit penyakit, entah kegagalan, entah di PHK, entah usahanya bangkrut, entah putus cinta, entah masalah rumah tangga. Pokoknya yang namanya tekanan dalam hidupnya. Saya terlalu yakin kita belum ajak dia, ajak balik kita. Jam ibadah di Mama Ina itu biasa hari apa ya? Begitu. Dia akan ada bilang, kamu punya tempat doa itu di mana? Saya pingin ikut ibadah. Saya pingin didoakan. Saat itu dia akan ada dalam sebuah refleksi. Dia menyadari, ternyata saya jauh dari Tuhan. Pantas saya saja Tuhan izinkan saya mengalami hal yang demikian. Ini merupakan sebuah cambuk untuk menghantar saya kembali dekat dengan Tuhan. Si bungsu ini untung cepat ambil keputusan dan kembali. Kalau tidak dia lebih susah. Dan memang saudara-saudara, ini hal yang pertama Tuhan mau bilang bagi kita. Mengapa penting dan perlu Tuhan izinkan kita berhadapan dengan berbagai pergumulan, tekanan yang menekan kita. Supaya keintiman kita dengan Tuhan semakin lebih dan lebih dalam. Amin. Begitu. Kita ini kalau baik-baik terus, aman-aman terus, kita doa juga pemalas ya. Ini omong terang ini. Ya. Manusia kalau tidak kena gepet, tidak kena himpitan, malas ibadahnya luar biasa. Begitu. Malah karena doa juga sudah angka hati setuhan juta ya. Sudah doa panjang-panjang. Tapi coba kalau dia dihimpit, dia tekan, aduh, pujian penyembahan, menyanyi sampai air ingus, air mata, air liur semua ketemu, 3 in 1 Pak. Itu tuh saat kita menangis Tuhan yang senyum. Tapi kalau saat kita tertawa berlebihan, jangan sampai Tuhan lagi menangis buat kita. Makanya Tuhan biasa sekali lu menangis lah, menangis dulu supaya ada ya yang namanya perenungan dan refleksi, perbaikan itu perlu. Manusia kalau terlalu jaya juga kadang-kadang lupa diri, lupa Tuhan. Sesekali Tuhan kasih turun dulu. Makanya ada istilah, ada saat naik daun, ada saat gugur daun. Ini tidak hanya naik daun terus ya. Sesekali Tuhan izinkan gugur daun dulu. Begitu. Jadi ini catatan kita yang pertama. Kenapa Tuhan mempersiapkan dan mengizinkan berbagai pergumulan yang menekan kita? Adalah supaya lewat itu kita makin dekat kepada Tuhan. Ada pujian lama bilang, makin dekat Tuhan kepadamu. Ya, jadi saudara, keadaan menekan kita, persoalan menghimpit kita, supaya kedekatan kita dengan Tuhan harus lebih lagi dan lebih lagi. Ya. Makanya Mazmur 91:14 bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya. Kedekatan kita dengan Tuhan itu harus lebih melekat lagi dengan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan mempersiapkan? Tuhan mengizinkan semua itu menekan kita. Silih berganti persoalan hidup ada dalam hidup kita. Tidak hanya supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, bersama saya kita lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai ayat 18. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Terus Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, dalam konteks pembacaan itu bercerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kawan-kawan dari Daniel itu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Diancam kalau mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka diminta untuk meninggalkan keyakinan mereka, iman mereka, dan sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja itu. Tapi mereka bertiga bilang, tidak penting kami kasih jawaban untuk hal yang satu. Bagi kami, keputusan kami sudah final. Entah Allah yang kami sembah, tolong kami atau tidak tolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Artinya begini saudara, kenapa mesti Allah izinkan berbagai himpitan dan tekanan dan pergumulan tantangan hidup kita hadapi? Tujuan Tuhan tidak hanya mendekatkan kita lebih dekat dengan Dia, tapi yang kedua ialah supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang militan. Iman yang di atas rata-rata. Ya, saudara-saudara, ini 3 orang ini iman babatu ini. Raja ancam mereka, tapi mereka tidak gentarin. Bagi mereka harga mati, menyembah Allah yang hidup itu harga mati. Tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun. Jadi tantangan itu sebenarnya melatih kita untuk kita naik level iman. Amin, saudara, amin. Iman kita naik tingkat, naik level. Bayangkan kalau orang Kristen tidak mengalami tantangan, masalah yang menekan dia, bagaimana dia tahu bahwa imannya naik level, naik tingkat? Dia tidak akan tahu. Bahkan dia tidak akan punya itu. Ada banyak tokoh-tokoh iman yang dicatat dalam kitab Ibrani pasal 11. Itu orang-orang yang telah teruji. Orang-orang yang telah melalui berbagai ujian yang luar biasa. Dan mereka keluar sebagai orang-orang yang disebut jenderal-jenderal iman. Karena mereka punya tantangan yang luar biasa. Abraham, Ayub, Musa. Banyak itu disebut di situ. Itu jenderal-jenderal iman semua. Bagaimana mereka punya iman yang militansinya tinggi sekali. Kalau tidak melewati tantangan dan penderitaan yang besar. Nah, kita ini mau manja-manja tidak bisa. Kapan kita dewasanya? Ya. Makanya 1 Korintus pasal 3 itu Paulus bilang orang-orang Korintus itu, kamu belum dewasa, makanya kamu akan konsumsi susu terus. Banyak orang Kristen hanya umur lahirnya yang tua, tetapi rohaninya minum susu terus. Ketika ada masalah sedikit, Tuhan, mati. Orang dewasa tidak berseru meminta bebannya dikasih kurang, tapi orang dewasa meminta Tuhan kasih dia bahu yang kuat untuk memikul. Amin. Begitu. Dia tidak bilang Tuhan kurang sedikit kok. Bila perlu sanusa ada. Dewa, ini anak kecil. Hanya menang badan besar sama iman anak meat. Kristus datang kedua kali, dia akan jemput orang-orang Kristen yang sudah dewasa iman. Bagaimana dia mempersunting Kristen yang ingusan? Tidak mungkin. Makanya penundaan kedatangan Yesus kedua kali. Karena kemungkinan Tuhan mengamati gerejanya, umatnya belum dewasa. Makanya tunda dulu. Ini masih anak kecil semua. Bisa saja. Karena penjemputan itu, mempelai laki-laki dia akan jemput mempelai perempuan yang dewasa. Tidak ada laki-laki yang masih minta anak PAUD. Tidak ada.
Karena itu Allah ingin mendewasakan kita dalam iman kita lewat berbagai pencobaan dan tantangan. Amin, saudara, amin. Proses pendewasaan iman ada di situ. Makanya ketika orang sadar pada sahabat Nego, iman mereka menjadi dewasa, naik level. Waktu mereka berhadapan dengan ancaman yang bahaya, mereka juga tidak mau tahu. Malah dengan mudah sekali mereka bilang sama raja, ya, kami tidak perlu kasih jawaban iya tentang sembah patung. Tidak perlu, tidak penting. Mereka omong enteng. Pada zaman feodal, zaman raja-raja itu siapa yang lawan tita raja itu nyawa. Tapi bagi mereka bertiga urusan tidak penting itu. Mau mati-mati dalam Tuhan. Wah, ini iman yang dewasa. Tidak gentar, tidak takut ancaman, tidak takut ambil risiko. Orang dewasa itu begitu. Jadi berbagai tantangan itu jika kita hadapi itu adalah proses pendewasaan iman ada di situ. Ya. Tanpa itu saudara tidak akan mungkin menanjak kedewasaan iman. Injakan kaki pada level dewasa iman tidak mungkin. Engkau akan tetap orang Kristen anak-anak. Ya. Sebagaimana 1 Korintus 3 bilang, Paulus bilang orang Korintus, kamu belum dewasa, maka itu susulah yang kamu konsumsi. Minum susu terus. Tidak akan pernah makan makanan keras. Tantangan itu adalah simbol makanan keras. Sesekali Tuhan kasih kita makan keras, tandanya kita mau dewasa. Tapi kalau tidak mengalami tantangan, sama dia tidak bisa konsumsi makan keras. Berarti anak-anak terus, balita terus, Kristen balita, dan tidak pernah menjadi Kristen dewasa. Itu tujuan Tuhan izinkan oleh tantangan kita menghadapi supaya kita mengalami proses pendewasaan iman di situ. Itu yang kedua. Jadi tinggal berdoa Tuhan. Para murid bilang apa? Ketika Yesus bilang sebelum anak manusia datang akan datang masa yang sukar segala macam itu. Para murid bilang, kalau demikian tambahkanlah iman itu bagi kami. Jadi saudara jangan bilang, aduh Tuhan pengirilah. Kalau itu tahu mengkali. Mau pakai apa? Mau lari ke tinggal Tuhan. Lu lebih susah. Susah di bumi, lebih susah di akhirat. Ya, begitu. Jadi saudara, tidak ada kata mundur. Ketika orang ini sadar Mesak Abednego, tidak ada kata mundur. Apalagi kasih tinggal Tuhan, tidak ada. Harga mati sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Iman mereka di atas rata-rata. Iman mereka itu luar biasa, dewasa. Sehingga mereka tidak takut ancaman bahaya apapun, mereka tidak gentar. Gertakan dari raja mereka tidak takut memang. Mereka lebih takut kepada Dia yang sanggup membunuh tubuh dan juga membunuh jiwa. Itu mereka lebih takut kepada Allah pemilik kehidupan. Yang ketiga yang terakhir, mengapa Tuhan Allah mempersiapkan berbagai pergumulan terkadang terasa sulit dan berat kita menghadapinya. Tidak hanya supaya kita makin mendekat kepadanya, hubungan kita lebih intim, tapi yang kedua bahwa supaya proses pendewasaan iman terjadi di situ. Sekarang yang ketiga kita lihat. Kejadian pasal 26. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian 26. Ayat 1 sampai ayat 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 20-21. Sorry, 12-13 maksud saya. 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, dari cerita itu saya sengaja angkat lagi bagi kita.
Ternyata anak kandung dari Bapak Abraham yang adalah Bapak segala orang percaya pun juga mengalami yang namanya tantangan berat. Dalam hal ini diceritakan, di tempat di mana dia tinggal itu terjadi kelaparan yang hebat. Kalau ada kelaparan itu berarti ada yang namanya kemarau panjang. Kalau ada kemarau panjang berarti berkaitan dengan gagal panen. Kalau sudah gagal panen, siap-siap susah sudah datang, orang bilang. Siapa yang mau bertahan dalam kondisi ini? Ishak berpikir dalam hati, tapi Tuhan sudah tahu dan datang mencegah dia dalam satu penglihatan atau mimpi. Janganlah engkau pergi ke Mesir. Tinggallah tetap di sini. Di tempat di mana lagi ada kelaparan, engkau tinggal di sini. Jangan lari kemana-mana. Tetap bertahan di situ. Kalau Ishak berpikir secara akal sehat, dia bilang begini, Tuhan ini yang benar saja. Ini tanpa ini susah. Masa suruh saya tetap bertahan di tempat susah? Ini mau bikin susah tambah kah? Tapi Ishak tidak ada satu ayat pun yang memberi keterangan bahwa Ishak protes. Ishak menurut saja. Tuhan larang dia tidak boleh ke Mesir, ya dia ikut. Dan ayat 6 memberi keterangan di Kejadian 26 tadi. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tetap di tempat daerah Filistin yang penuh dengan kesukaran, kesulitan, kelaparan, gagal panen. Ya. Dia ikut apa yang Tuhan bilang, tidak boleh lari kemana-mana, tetap di situ. Tujuan Tuhan ialah ayat 12-13. Tuhan mau bikin mujizat. Amin. Amin. Pada tahun maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah yang mana? Tanah yang susah itu. Yang tidak ada hujan. Pantas saja ada kelaparan karena tidak ada hujan. Orang tidak bisa menabur. Tapi Ishak menabur. Pasti Ishak bilang, Tuhan larang beta jadi mana? Nah sudah beta menanam, beta tanam, sudah beta tabur. Terserah. Mau tumbuh kau sudah tumbuh, beta tanamin. Tapi Tuhan luar biasa bikin mujizat. Pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Hasil tuain itu Alkitab memberi keterangan. Ishak menjadi kaya. Bahkan luar biasa kaya di negeri yang tadinya kelaparan melanda negeri itu. Ishak muncul sebagai orang yang diberkati dan kaya luar biasa. Amin. Amin. Ada masalah. Tujuan Tuhan izinkan supaya kita mengalami mujizat. Kalau tidak ada masalah, bagaimana saudara mengalami mujizat? Kalau tidak ada mujizat, bagaimana saudara bersaksi? Kita persilakan juga tidak ada satu orang bersaksi. Model begini Tuhan bilang minggu depan ada masalah. Haleluya. Supaya belum persilakan maju di sebuah diri memang. Karena lagi enjoy, happy semua. Ini mau bersaksi apa? Soalnya ada bahan kesaksian Pak. Model begitu. Ini bilang Tuhan, kirimlah masalah untuk anggota air hidup. Supaya ruang kesaksian jangan kosong. Habis kamu. Minggu depan antri panjang. Semua mau bersaksi. Kami ada masalah. Tapi puji Tuhan ada mujizat. Amin. Masalah Tuhan kasih supaya kita mengalami mujizat. Dan kita tidak miskin kesaksian. Kalau tidak kita akan berkuliah. Oh bersaksi rasa keson ada. Minggu depan pasti ada. Haleluya. Begitu. Saya di rumah di PD Golgota saya bilang kalau ruangan kesaksian kosong jangan main-main. Saya 2 minggu saya ada gumuli kamu. Jangan Bapak jangan belum minta saya sudah datang apalagi Bapak minta ke kita. Ya karena supaya kita hargai ini liturgi yang Tuhan siapkan untuk menyaksikan kebaikan itu. Berarti ini dalam 1 minggu ini semua orang tidak rasa Tuhan pembaik. Nah kalau itu nanti kita doa minta dulu. Saya yakin itu ya. Tuhan kasih kita masalah supaya kita diperkaya dengan materi.
materi kesaksian tentang mujizat Tuhan. Kalau tidak ada masalah mujizat, kita miskin mujizat, Pak. Mau bersaksi apa? Kok tidak alami apa-apa? Itu juga bingung mau ngomong apa. Model begitu. Begitu. Saudara-saudara, kalau mau ngomong saya ini hampir dalam 1 minggu itu pasti ada. Pasti ada. Dan orang hidup dalam Tuhan itu ada kesaksian hidup. Berjalan bersama Tuhan tiap hari itu pasti ada pengalaman-pengalaman rohani. Itu pasti ada. Sekecil apapun itu ada. Saudara-saudara, ya. Saya dalam pengalaman saya bersama keluarga itu kami selalu ditolong Tuhan. Selalu dan selalu. Banyak hal yang Tuhan tolong kami. Ya. Baru-baru ini saudara, saya tutup khotbah ini dengan kesaksian. Saya sebenarnya tadi mau bersaksi, mau khotbah lain, maju bersaksi lain, maju khotbah lain, lu soa itu mimbar sudah. Nanti orang ngomong lain tidak baik. Saya lihat tadi tidak ada maju, saya maju, saya pikir itu perasaan juga. Hilang-hilang datang waktu soa ini liturgi semua. Jadi saya tutup khotbah saya dengan kesaksian. Ya. Bulan lalu hampir-hampir saya dengan istri secara manusia kami sudah putus asa. Karena kami punya auto pick up ini supir tidak jelas. Satu datang bawa 1 hari hilang, satu datang bawa saudara hilang. Akhirnya auto parkir agak lama. Saya dan istri kita sudah putus asa secara manusia. Tapi terakhir saya bilang begini, ini auto ini datang juga kita hasil pergumulan. Kita gumuli dulu. Sampai tapal batas karena memang susun ada supir. Itu mungkin titik terakhir kita tidak bisa pertahankan auto ini lagi. Biar kita jual. Kami sudah duduk runding. Suami istri bersama 2 anak kami duduk runding. Kalau memang tidak ada supir datang bawain auto, kita jual. Parkir juga mau bikin apa. Saya pun laki-laki ini, bujuk-bujuk mau latihan auto, jadi belum ada minat untuk latihan auto. Saya bilang ini auto parkir, kita jual. Kami doa kurang lebih 2 minggu. Puji Tuhan. Tuhan jawab doa dan Tuhan kirim supir. Supir puji Tuhan. Bukan orang lain. Saya punya bagian dari keluarga terdekat. Ya. Dari kakak perempuan punya cucu, sama dengan saya punya cucu juga. Datang bawa dan akhirnya tidak jadi jual ini. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya anak perempuan ini, yang bungsu sekarang masuk SMA, dia tidak mau sekolah di sekolah yang ada zona dengan kita di Wesapa, itu SMA 4, karena dia tambah dari SMP 20. SMP 20 dengan SMA 4 itu baku sambung tiris. Dia bilang, besok akan kembali SMA 4. Itu sama dengan kembali kampung terus, pesan mau. Ya, kita mau cari suasana baru. Nah sekarang sistem zona. Nah, lu mau keluar dari zona, kita baru mau klik begini, SMA 4 keluar, SMA 4 keluar. Tapi dia mau menangis, bawa banting, Sone mau SMA 4, persetan, besok mau sekolah. Nah ini bukan tantangan Bapak Mama. Terakhir jujur sebagai manusia, saya justru emosi. Ini sistem zona, mohon maaf, zona tai, ini bikin susah ini anak. Saya sumarah ini. Ya, sebagai manusia, kesabaran saya habis. Karena tiap kali mau usaha, mau masuk, ditolak. Yang muncul SMA 4 karena kami zona SMA 4. SMA lain-lain tidak tolak memang ini sistem. Tapi ketika anak saya menangis, banting dia omong di sana sekolah, kami bujuk mau kembali SMA 4, bilang Bapak yang bisa sekolah, besok sekolah. Hai kalau suruh saya sekolah lah, saya pikir dong lari. Jadi akhirnya kami doa Bapak Mama. Saya ada istri, kita doakan. Doa istri ambil HP. Saya tidak terlalu mengerti itu daftar online, saya tidak terlalu tahu itu. Istri yang buat tiba-tiba tak buka SMA 2. Tak buka hanya berapa detik saat. Mungkin orang pun carang. Itu saya anggap itu mujizat. Tiba-tiba akhirnya masuk dan kasih masuk anak ini, dia punya berkat apa semua, dia bangun melompat, dia pun menari, itu luar biasa.
Saya bilang, aduh, ini hal yang mustahil. Karena sistem zona kita tidak masuk di SMA 2. Tapi tahu korek bagaimana tiba-tiba dia pun calata buka sedikit masuk. Wih, luar biasa. Tapi itu tidak lama langsung tutup kembali. Saya bilang tutup kembali, yang penting saya panen segol. Persetan yang lain langsung masuk, yang penting saya punya segol. Saudara, ini mujizat. 2 poin, itu baru 2 poin. Masih ada tapi cukup karena waktu. Saudara, hal yang kita mungkin, saya sudah ada dalam titik terendah bersama istri, sudah putus asa. Ini otot tidak ada supir. Doa. Tuhan kirim supir. Ini anak hampir-hampir tidak mau sekolah lagi. Kalau tidak dapat SMA lain, saya sekolah. Karena sistem zona ini membatasi kita untuk anak-anak suka di sekolah mana, tidak bisa. Nah sekarang ada beberapa teman yang saya kenal dong. Dia bilang, Bapak, masalah sistem Bapak, bukan kayak dulu kok kotong basin. Oh, kalau sistem, kembali di sistem lain. Ini sistem tai, ini saya sudah emosi. Mohon maaf, saya karena waktu saya lepas kata, saya omong keras begitu. Saya terlalu kecewa dari ini sistem. Ini anak-anak tidak mau kembali di situ, mau sekolah salah supaya dong ada suasana baru. Tapi dibatasi sama sekali dengan sistem. Begitu. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan dan mujizat Tuhan, tiba-tiba sistem ini bisa terbuka dan kita bisa di luar zona pun masuk di SMA 2 itu. Luar biasa. Saudara, kalau saya mau omong banyak hal yang saya alami yang namanya mujizat. Tantangan-tantangan yang luar biasa menekan kita. Rasa-rasanya tidak bisa ada kemungkinan lagi. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita beriman sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Allah buka bagi kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan. Di tujuan tantangan-tantangan silih berganti kita hadapi itu supaya membuat kita makin dekat hubungan kita dengan Tuhan, supaya membuat kita iman kita naik level, naik tingkat, dan supaya menghantar kita berjumpa dengan yang namanya mujizat dalam hidup ini. Supaya kita tidak miskin bahan kesaksian, Bapak Mama sekalian. Waktu persilahkan kita bersaksi, kita rebutan. Tapi kalau kita bakal lihat siapa yang memuji, itu ada. Ini berarti perlu ada silih berganti masalah. Supaya materi dan bahan kesaksiannya selalu stok ada. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, Tuhan berkati kita dengan firman. Mari tutup.